어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan film The Lost Bloodisman. Saya Ena Zuliana sebagai pemateri pertama akan membahas tentang sinopsis film ini. The Lost Bloodisman adalah sebuah film laga biopik dan sejarah perang Hong Kong Tiongkok yang berdasarkan pada cerita Guan Yu melintasi 5 perlintasan dan menjagal 6 jenderal. Film ini menawarkan kombinasi epik antara sejarah, perang, dan pengorbanan seorang pahlawan dalam bahasa yang menarik. Film ini mengangkat latar belakang periode 3 kerajaan di Tiongkok ketika negara-negara bagian bersaing untuk supremasi. Guan Yu, seorang jenderal hebat dari kerajaan Shu, adalah karakter utama yang berjuang untuk menyatukan Tiongkok di bawah bendera Liu Bei. Guan Yu diperankan oleh Donnie Yen yang dikenal sebagai salah satu dari 5 jenderal baik di Tiongkok, telah berjanji setia kepada Liu Bei yang diperankan oleh Alex Fong. Namun ketika Liu Bei dikurung oleh saingan-saingannya termasuk Cao Cao diperankan oleh Jiang Wen, Guan Yu dihadapkan pada pilihan sulit. Ia harus menjalankan sumpah kesetiaannya kepada Liu Bei sambil menghadapi tekanan untuk bergabung dengan Cao Cao demi menjaga kedamaian. Namun, cinta dan persahabatan akan diuji ketika Guan Yu bertemu dengan saudara jenderal yang berselisih paham. Dia adalah saudara seperguruan Zhang Fei yang diperankan oleh Andy On. Pertemuan ini memunculkan pertanyaan moral yang sulit dan pertarungan sengit yang akan menguji kesetiaan dan pengorbanannya. The Lost Bloodisman adalah perpaduan sempurna antara aksi laga yang menggetarkan, dramatisasi sejarah yang mengesankan, dan karakter-karakter yang mendalam. Donnie Yen memberikan penampilan luar biasa sebagai Guan Yu, menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapinya dengan sangat mengesankan. Film ini menghadirkan kisah epik tentang pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dalam menghadapi keterbelakangan. Dalam setiap adegannya, penonton akan dibawa dalam perjalanan melintasi medan perang dan memahami kompleksitas karakter-karakternya. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya tadi, yang dimana di sini saya mendapatkan materi poin dari film The Lost Bloodisman, yang dimana terdapat 4 poin di dalam film ini. Yang pertama adalah persahabatan dan loyalitas. Persahabatan yang dalam film ini dapat ditunjukkan melalui hubungan antara Guan Yu dan Panglima Perang Liu Bei. Guan Yu adalah seorang jenderal yang setia dan gigih yang telah bersumpah untuk melindungi Liu Bei dan menjadikan Liu Bei sebagai sahabat sejati baginya. Mereka memiliki ikatan yang sangat kuat dan sangat saling menghormati. Ikatan tersebut dapat kita lihat dari kerjasama yang mereka lakukan. Nah, Guan Yu ini adalah seorang tokoh yang sangat setia. Seperti yang kita tahu, bahkan dalam situasi-situasi yang sangat sulit, dia dengan setia melindungi, membela, dan mempertahankan Liu Bei serta nilai-nilai yang mereka anut. Kesetiaan Guan Yu pun pada saat itu pernah diuji di dalam film ini, yang dimana ia dihadapkan pada pilihan antara kesetiaannya kepada sahabatnya dan keyakinan akan keadilan. Loyalitas yang teguh membuat ia terlibat dalam tata politik dan berliku dan menghadapi musuh-musuh yang sangat kuat. Selanjutnya adalah adegan pertempuran dan seni bela diri, yang dimana kita tahu kan Guan Yu ini sebagai tokoh utama dalam film ini dikenal sebagai penguasa senjata pedang yang mahir dan kuat. Pertempuran film ini memperlihatkan keterampilan bela diri yang tinggi dari Guan Yu dan kemampuan dalam menggunakan senjata dengan presisi dan kekuatan. Selain itu, film ini juga memperlihatkan keberagaman seni bela diri yang digunakan oleh berbagai karakter dalam cerita tersebut. Beberapa bentuk seni bela diri yang ditampilkan termasuk pertarungan tanpa senjata atau tangan kosong, yang dimana
penggunaan panah, busur, serta strategi perang yang cerdik juga terdapat di dalam film Blastman, The Last Blastman ini. Selanjutnya adalah konflik moral yang terdapat di dalam film The Last Bloodsman ini. Juan Yu ini seorang jenderal yang setia dan memiliki prinsip kehidupan yang teguh. Namun dalam perjalanan hidupnya dia terjebak dalam situasi yang menimbulkan pertentangan nilai moral. Salah satu konflik moral yang muncul adalah ketika Jian Yu ini dihadapkan antara pilihan kesetiaannya kepada sahabatnya Liu Bei atau keyakinannya akan keadilan. Nah, dalam perannya tersebut sebagai jenderal, Jian Yu ini dihadapkan pada situasi di mana dia harus mengambil tindakan dan bertentang dengan prinsip-prinsip moralnya untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Liu Bei dan idealisme mereka. Hal ini menimbulkan pertempuran batin dalam diri Jian Yu antara tuntunan loyalitas dan nilai-nilai moral yang dipercayainya dengan kuat. Konflik moral dalam film ini memperlihatkan dinamika emosional serta perjuangan karakter utama dalam memilih antara apa yang dianggap benar dan apa yang harus dilakukan dalam konteks situasi yang kompleks dan penuh tekanan. Hal ini juga menggambarkan sisi manusiawi karakter-karakter dalam menghadapi tantangan moral yang sulit, di mana tidak selalu ada keputusan yang jelas dan mudah. Selanjutnya, yang terakhir, pada poin terakhir ada politik dan intrik. Poin terakhir itu adalah politik dan intrik. Film ini menggambarkan suasana politik yang kompleks pada zaman 3 kerajaan di Cina. Berbagai penguasa, panglima perang, dan kelompok kekuatan bertarung untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Intrik politik sering terjadi di balik layar untuk menjatuhkan lawan politik dan mempertaruhkan kekuasaan. Juan Yu sebagai seorang jenderal yang berkarakter kuat dan bermoral terlibat dalam persekongkolan politik yang rumit. Dia terlibat dalam situasi di mana dia harus mempertahankan kesetiaannya kepada sahabatnya Liu Bei ini, sementara harus bergulat dengan intrik-intrik politik yang bertujuan untuk menghancurkannya. Nah, konflik kekuasaan, pengkhianatan, dan manipulasi politik menjadi elemen sentral dalam film ini. Baik, di sini saya akan membahas value apa saja yang bisa kita ambil dari film The Lost Bloodsman. Yang pertama tentunya ada kerja keras. Kita tahu bahwa Guan Yu ini memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat, yang mana ini menunjukkan bahwa Guan Yu telah mengalami latihan dan kerja keras yang panjang tentunya untuk mendapatkan kemampuan dan keahliannya tersebut. Selanjutnya ada bersahabat. Value bersahabat yang bisa kita ambil dari film ini bisa kita lihat dari Guan Yu yang tetap setia kepada Liu Bei, saudara angkatnya yang merupakan penguasa dari negara Shu. Bahkan setelah perang berakhir, ia ingin menjumpai saudara angkatnya tersebut. Value selanjutnya yaitu mandiri. Guan Yu juga menunjukkan sifat mandiri, kemampuan untuk mengatasi kesulitan tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Dan value selanjutnya ada cinta damai. Cao Cao yang meminta bantuan untuk membunuh salah seorang jenderal musuh, yang mana awalnya ini ditolak oleh Guan Yu yang mana masih setia kepada saudara angkatnya Liu Bei. Dia menolak untuk melakukan hal tersebut, namun karena dia merasa tidak tega melihat korban perang yang terus berjatuhan, maka Guan Yu setuju untuk menerima ajakan Cao Cao ini. Ya, dengan menerima ajakan ini perang pun berakhir. Kemudian value yang terakhir yaitu peduli sosial. Di adegan film, pada saat perang berakhir, daerah pemerintahan Zhao Zhou ini sangat sejahtera, yang mana Cao Cao sangat peduli kepada anggota masyarakatnya yang terlihat bahwa adanya wilayah padi di mana-mana, kampung halaman yang hidup damai, dan tidak ada bencana kelaparan tentunya. Mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going